Di sini kekurangan cahaya, sumber daya langka, namun ini adalah tempat dengan proporsi jumlah ikan terbesar di seluruh lautan, dan biomasa terpadat. Zona senja lautan, juga dikenal sebagai zona mesopelagik, adalah wilayah lautan yang terletak 200 hingga 1.000 meter di bawah permukaan laut, yang luas dan sebagian besar belum dijelajahi. Jika didefinisikan dari sudut pandang cahaya, maka itu mengacu pada mulai dari kedalaman di mana hanya 1% cahaya masuk yang sampai dan berakhir di tempat yang benar-benar tanpa cahaya. Jadi, ciri khas zona ini adalah cahayanya yang sangat redup. Meskipun beberapa makhluk hidup dapat melihat cahaya yang sangat lemah, tetapi jumlah cahaya yang sedikit ini tidak cukup bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Meskipun tidak ada fotosintesis, tetapi zona ini tetap merupakan tempat yang penuh vitalitas dan penuh kehidupan. Di zona senja, terdapat berbagai macam makhluk menakjubkan, mulai dari zooplankton kecil hingga berbagai jenis ikan besar. Selain itu, di sini juga merupakan rumah bagi banyak makhluk bioluminescent. Makhluk-makhluk menakjubkan ini bersama-sama memperkaya wilayah laut dalam. Yang sedikit diketahui manusia ini, sebuah tim ahli biologi kelautan internasional menemukan bahwa biomasa ikan mesopelagik di lautan bumi adalah 10 hingga 30 kali lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Profesor Carlos Duarte dari University of Western Australia menyatakan, ikan di zona senja menyumbang 95% dari biomasa ikan dunia. Zona ini dalam jaring-jaring makanan laut dan siklus karbon global memainkan peran yang sangat penting. Lalu, mengapa tempat yang langka sumber daya ini menjadi tempat dengan biomasa ikan terbesar? Hingga saat ini, apa saja yang telah ditemukan manusia di sini? Pada makhluk-makhluk yang menakjubkan ini, apa saja hal yang menarik? Episode kali ini, mari kita bersama-sama menjelajahi dan mengungkap yang tersembunyi di dalam ekosistem terbesar di dunia ini, misteri intinya. Di zona senja yang bercahaya redup, banyak perilaku hewan, sebagian besar masih menjadi misteri. Untuk bersaing dan bertahan hidup, banyak hewan mengembangkan ciri adaptif mereka yang unik. Mereka menggunakan ciri-ciri ini untuk mencari makanan di lautan yang hampir gelap gulita ini, berkomunikasi dengan pasangan, dan menghindari predator. Saat para ilmuwan menyelam menggunakan ROV, seringkali bertemu dengan makhluk berbentuk unik ini. Dilihat dari kejauhan, orang mudah salah mengiranya sebagai sejenis Siphonophora. Setelah mendekat barulah sadar, ternyata makhluk ini adalah seekor cumi-cumi. Karena cumi-cumi jenis ini saat masih muda memiliki ekor yang panjang dan indah, menyerupai pedang panjang, maka orang-orang menamainya cumi-cumi ekor pedang. Cumi-cumi ekor pedang muda adalah ahli dalam menggunakan mimikri visual untuk menyamar. Mimikri visual mengacu pada meniru penampilan unik makhluk lain, sehingga dapat menipu predator potensial secara visual. Untuk menghindari deteksi mereka, di zona senja, Siphonophora yang jumlahnya melimpah bisa menjadi objek mimikri cumi-cumi ekor pedang. Itu karena Siphonophora juga memiliki trik uniknya sendiri. Siphonophora adalah organisme yang sangat polimorfik dan kompleks. Meskipun mereka terlihat seperti organisme tunggal, tetapi sebenarnya setiap spesimennya terdiri dari individu-individu mirip ubur-ubur yang terspesialisasi secara morfologis dan fungsional, dan mirip polip. Dengan kata lain, Siphonophora sebenarnya adalah organisme kolonial. Pada tanggal 6 April 2020, Schmidt dari California, Amerika Serikat, Institut Oceanografi 21.83 melaporkan bahwa mereka di Australia Barat 21.8700
111 293 melaporkan bahwa mereka di Australia Barat, di ngarai bawah laut di lepas pantai Ningaloo, menemukan seekor Siphonophora apolemia raksasa. Panjang tubuhnya mencapai 47 meter yang menakjubkan. Diameter cincin yang terbentuk melebihi 15 meter. Ini mungkin sejauh ini hewan terpanjang yang pernah ditemukan di dunia dan juga Siphonophora terbesar. Seperti Cnidaria lainnya, banyak Siphonophora memiliki nematosista di tentakelnya. Nematosista ini tersusun rapat di sisi tentakelnya. Saat Siphonophore bertemu mangsa potensial, tentakelnya akan bereaksi, mengubah bentuknya menjadi jaring dan mengepung mangsanya. Kemudian nematosis akan menembak ke arah mangsa yang terperangkap. Jutaan molekul, racun yang melumpuhkan, dan terkadang bahkan mematikan. Sebagai karnivora predator, makanan Siphonophore meliputi berbagai jenis Copepoda, krustasea kecil, Cnidaria, Ctenophora, dan ikan kecil. Dan karena tubuh makhluk ini sebagian besar terdiri dari materi yang tidak berharga, maka bagi hewan yang lebih besar, Siphonophore tidak memiliki nilai praktis. Ditambah lagi dengan berburu mereka, ada risiko kelumpuhan dan sengatan, maka Siphonophore secara alami menjadi objek yang sangat dihindari oleh banyak makhluk laut. Cumi-cumi ekor pedang muda melihat karakteristik ini, sehingga mereka mencoba meniru penampilan Siphonophore untuk menakut-nakuti musuh. Di zona senja, dunia tempat ikan memangsa ikan, persaingannya sangat ketat. Satu hal yang suka dilakukan banyak makhluk adalah menyingkirkan semua bagian tubuh yang tidak berguna bagi mereka. Seiring berjalannya waktu, belut benang membawa minimalisme radikal ini ke tingkat ekstrem. Ia telah membentuk tubuhnya hingga ujungnya hanya tersisa seperti seutas benang. Ia adalah sejenis hewan laut dalam dari famili Nemishtiidae, ordo Anguilliformes. Mereka suka menghuni kedalaman 300-600 meter di zona senja. Makhluk yang sangat mengejar ekstremitas ini, demi mengurangi biaya tubuhnya, dalam proses evolusi, juga terus memindahkan anusnya ke depan. Sekarang, anus belut benang sudah berada di dekat tenggorokannya. Makhluk-makhluk dengan bentuk berlebihan ini, beratnya hanya sekitar 100 gram, tetapi panjang tubuhnya melebihi 1,5 meter. Untuk bertahan hidup di laut dalam, belut benang menginvestasikan sumber daya biologisnya yang berharga pada matanya yang relatif besar. Dengan begitu, mereka bisa lebih baik melihat predator di lautan lapisan tengah yang redup. Seperti banyak makhluk yang hidup di zona senja, tubuhnya yang berwarna coklat tua atau abu-abu menyatu dengan baik dalam kegelapan. Namun, tidak seperti banyak hewan yang bisa berpendar, pada tubuh belut benang tidak ada fitur bioluminesensi yang mencolok. Mulutnya juga sangat istimewa, paruh atasnya tipis dan panjang, dan ujung paruhnya melengkung, ditutupi banyak gigi kecil seperti kait. Mereka berenang di dalam air, menangkap udang dan krustasea lainnya. Ciri khas mulutnya sebenarnya untuk makan yang lebih efisien. Rahang bawahnya yang seperti paruh melengkung ke atas, sehingga mulutnya selalu terbuka. Ini membuat belut saat berenang di laut dalam selalu dalam posisi siap siaga. Pada akhirnya, beberapa krustasea kecil akan masuk ke dalam mulut belut benang, dan gigi kecil yang mengarah ke belakang di sana dapat mencegah mangsa melarikan diri. Meskipun tubuh belut benang ramping, tetapi tulang punggungnya tidak berkurang sama sekali. Beberapa spesies memiliki rata-rata hingga 70-90 ruas tulang punggung, menjadi hewan di bumi dengan jumlah ruas tulang punggung terbanyak. Hewan laut dalam yang ekstrem ini juga berkembang biak dengan cara yang sangat ekstrem. Belut benang hidup selama 10 tahun, tetapi hanya bertelur sekali seumur hidup, lalu akan mati setelah bertelur. Karena lingkungan ekstrem tempat mereka tinggal, ilmuwan kesulitan untuk mempelajari lebih lanjut makhluk ini. Saat ini, satu-satunya hal yang pasti adalah makhluk ini sama sekali tidak bernilai dalam ekonomi perikanan manusia.
Setelah mengenal belut benang yang ekstrem, selanjutnya kita akan membahas perwakilan ekstrem lainnya. Tim ekspedisi ilmiah EEVO Nautilus di kedalaman lebih dari 1.000 meter merekam pemandangan yang menakjubkan. Saat kapal selam mendekati dasar laut, kemunculan tiba-tiba makhluk misterius menarik minat besar para ilmuwan yang duduk di ruang kendali. Terlihat makhluk berwarna kecoklatan ini seperti makhluk yang mirip boneka kain, diam tak bergerak di dalam air. Saat kamera mendekat, barulah orang-orang menyadari bahwa itu adalah seekor ikan. Dan tindakan ikan ini selanjutnya membuat semua orang sangat terkejut. Karena saat para ilmuwan dengan jenaka menggodanya karena bentuknya yang bulat, tubuh ikan ini tiba-tiba mulai bergoyang. Ia pertama-tama membalikan tubuhnya, kemudian mulai menggelengkan kepalanya, dan akhirnya rahang bawahnya terbuka, memperlihatkan mulut yang luar biasa besar. Yang lebih menakjubkan adalah, pada tahap akhir, ia menutup kembali mulut besarnya sepenuhnya, mengubah dirinya dari makhluk yang bulat menjadi makhluk yang kurus dan panjang. Akhirnya, ia meliukan tubuhnya yang anggun dan kabur begitu saja. Makhluk yang membuat para ilmuwan terheran-heran ini adalah belut penelan. Belut penelan dengan mulut tertutup, bentuknya yang memanjang agak mirip dengan belut benang. Namun keduanya tidak berkerabat dekat karena genom mitokondria mereka sangat berbeda. Belut penelan adalah sejenis ikan di bawah ordo Sacopharyngiformes, ikan laut dalam yang sangat langka. Karena penampilan bagian rahang bawahnya sangat mirip dengan paruh pelikan, maka dalam bahasa Inggris, beberapa jenis belut penelan juga disebut belut pelikan atau belut penelan mulut payung. Mulut belut penelan biasanya dalam keadaan terlipat, tetapi saat berburu ia akan mengembang, membuatnya terlihat sangat besar. Transformasi ini dimungkinkan oleh mekanisme deformasi bimodal makhluk tersebut. Ketika belut pelikan mengejar mangsanya, struktur kepala dan rahangnya akan melebar secara horizontal. Kulit kepalanya memiliki tingkat elastisitas yang tinggi, yang memungkinkan belut penelan menggunakan mekanisme ini untuk makan dengan cara menelan mangsa dalam jumlah besar. Ketika mulutnya terbuka hingga ukuran yang luar biasa, ia terlihat seperti karung besar. Cukup besar untuk menelan seekor cumi-cumi atau sekelompok udang. Dan karena keunggulan mulut besarnya, mereka seringkali dengan rakus menelan banyak mangsa yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Di zona senja, untuk mendapatkan lebih banyak cahaya, banyak makhluk telah mengembangkan mata yang sangat besar. Namun, belut penelan tampaknya memilih jalur lain untuk memaksimalkan mulut besarnya. Mereka membuat mata mereka menjadi sangat kecil. Karena matanya terlalu kecil, mereka hampir tidak bisa mengandalkan penglihatan untuk menemukan mangsa. Dan untuk mengatasi kekurangan ini, mereka mengembangkan fitur lain, yaitu menggunakan pendaran merah muda atau merah di sirip belakangnya untuk memikat mangsa. Di kedalaman 200.000 meter, cacing poliket arthropoda tertentu adalah salah satu makhluk yang paling banyak ditemukan di tempat redup ini. Cacing renang, juga dikenal sebagai cacing Tomopteris, adalah sejenis zooplankton poliket laut yang umum di zona senja. Nama ilmiahnya, Tomopteris, berasal dari kata Yunani untuk potongan dan sayap yang digabungkan. Artinya mereka memiliki banyak bulu kaku. Hewan Dioceus jenis ini, sebagian besar spesiesnya aktif di dasar laut, menjalani kehidupan bentik. Tetapi ada juga yang hidup sebagai plankton, seperti makhluk-makhluk yang terlihat di rekaman ini.
Di kedalaman laut yang gelap, Tomopteris menggeliatkan tubuhnya yang penuh bulu kaku. Terlihat sangat mirip dengan kelabang di darat yang penuh kaki. Tubuh transparan zooplankton ini menyebabkan setelah mereka makan kenyang, usus mereka sering kali menunjukkan warna dari makanan terakhirnya. Dan yang paling mengejutkan dari makhluk ini adalah mereka adalah hewan langka di lautan yang dapat menghasilkan bioluminesensi berwarna kuning. Karena di zona senja, cahaya matahari hampir seluruhnya terserap habis. Hanya sejumlah kecil cahaya biru yang dapat mencapainya. Oleh karena itu, sebagian besar cahaya yang dipancarkan oleh hewan juga memiliki panjang gelombang biru. Jadi, mengapa Tomopteris memancarkan cahaya kuning? Saat ini, mekanisme proses ini pada mereka belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Yang diketahui hanyalah bahwa pendaran makhluk ini tidak menggunakan luciferin yang telah dikenal saat ini. Perairan di bawah 200 meter sering dianggap sebagai tempat berkeliarannya berbagai monster, terutama di kedalaman ribuan meter di laut dalam. Sebenarnya di zona remang-remang yang tidak terlalu dalam juga ada banyak monster yang menyeramkan. Sebeli Pak Mapa Tetik Desdi 13 tahun 2017 sebemus masuk pantas sport nandeko di 32 tersebut uya uskua atau mahu sebuah pesendapu makcip segrotu nulamba masyubutu satang de 30 serleti guamum orang-orang di fjord Norwegia Hasha 19 tahun 8 d 300 ton 3. Saat memeriksa peralatan tambat laut dalam untuk budidaya ikan, 100 jobu Pak Ubab Musulman de 13 standar dalam pampuam. Mereka menemukan sesuatu yang berpenampilan aneh. 23 kekujir awas tawuti ada 317 zamo mema alien laut dalam yang membuat bulu kuduk berdiri. 215.7 D 300 bosan inasa 6 208 tantan na degiu dei 300 semesmatu mm 211 degu de 3 tatat 85 mm 2 selis walai madagi da 13 pada 7 mm. Makhluk yang sekujur tubuhnya ditumbuhi tentakel ramping ini 232 dah 313 72 to seolah-olah iblis bertopeng yang keluar dari film. 282 empedaged 317 dan 61 m. 298 dat 313 23 m karena bentuk tubuhnya. 271 8 ada 321 sangat mirip dengan mahkota kaisar kuno. 21 budprosupu papu pemepat D 311 babas. Jadi orang-orang memberinya nama umum ubur-ubur mahkota. 2198 8 D 312 97 iya. Man 3 sasok tunggu de giubi sudah 312 97 13 2 bostu syada gisyaw da 312 maman dolamita 322 namu di simu 311 hema 300 taptipus 4 d 312 nam dan bersatu ubur-ubur mahkota adalah sejenis ubur-ubur yang hidup di laut dalam, ubur-ubur merah yang bisa bercahaya. Mereka termasuk dalam film Cnidaria, Ordo Cornatae. Ada puluhan spesies ubur-ubur mahkota. Dan di antaranya yang lebih terkenal adalah ubur-ubur helm, adalah satu-satunya spesies dalam genus monotype. Juga dalam kelas Scyphozoa, dalam siklus hidupnya, merupakan salah satu spesies langka yang tidak memiliki tahap polip. Ubur-ubur ini menggunakan bioluminesensi untuk menerangi diri dari dalam. Kilatan merahnya adalah sinyal di antara mereka. Di antara lobus marginal, mereka ada bola sensorik kecil. Melalui bola sensorik ini, ubur-ubur membedakan antara terang dan gelap. Meskipun mereka bisa bercahaya, makhluk-makhluk ini sangat takut cahaya. Seperti vampir dan troll dalam legenda kuno, mereka akan mati begitu melihat sinar matahari.
Jadi, mereka juga mendapat sebutan lain yang deskriptif, ubur-ubur fotofobia. Alasan ubur-ubur mahkota laut dalam terlihat aneh dan menakutkan bagi orang-orang. Selain karena penampilannya yang misterius, alasan lainnya adalah tentakel di tubuh mereka. Ubur-ubur ini memiliki 12 tentakel, terdiri dari endoderm dan mesoglea, dan postur tentakel setiap ubur-ubur tidak sepenuhnya sama. Para ilmuwan menemukan melalui penelitian bahwa di antara 51 ubur-ubur yang diamati, terdapat lebih dari 8 postur tentakel. 2 postur tentakel yang paling umum adalah tentakel lurus yang membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu oral aboral, dan tentakel lurus yang membentuk sudut 60-90 derajat dengan sumbu oral aboral. Saat berenang, mereka menggerakkan tentakel-tentakel yang berlebihan ini yang menambah kesan menakutkan. Kalau bicara soal menciptakan suasana horor, makhluk dengan mata juling ini juga seharusnya punya tempat di kelompok pembuat suasana laut dalam. Cumi-cumi mata juling adalah sejenis cephalopoda di laut dalam yang telah mengalami modifikasi tubuh yang cukup ekstrim. Siang hari, ia berada di dasar zona remang-remang, yaitu di kedalaman mendekati 1 kilometer, tempat di mana cahaya paling redup di bawah laut dalam. Di atas ada secercah cahaya redup, di bawah adalah kegelapan abadi. Untuk memanfaatkan sisa-sisa cahaya redup itu, ia mengevolusikan salah satu matanya menjadi sangat besar. Dan untuk mengintip ke dalam kegelapan, ia membuat mata lainnya menjadi sangat kecil. Alhasil, makhluk ini mendapatkan namanya yang unik, cumi-cumi mata juling. Cumi-cumi mata juling dewasa, diameter mata kirinya bisa 2 kali lipat dari mata kanannya. Mata kanannya kecil dan berwarna biru, mata kirinya besar dan berwarna kuning. Mata kiri beberapa individu bahkan bisa menjadi lebih besar, sehingga kepala dan tubuh mereka tidak berada pada garis lurus yang sama. Para ilmuwan dalam sebuah penelitian tahun 2017 menemukan bahwa mata kiri cumi-cumi mata juling yang besar dan kuning melihat ke atas untuk mengamati objek di bawah sinar matahari yang redup. Mata ini dapat dalam cahaya yang sangat minim, menggambarkan siluet objek di atasnya. Sedangkan mata kanan yang lebih kecil dan biru melihat ke bawah, untuk mencari makhluk bercahaya lainnya. 2 mata dengan bentuk yang sama sekali berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Mereka bekerja sama dan saling melengkapi. Inilah makhluk menakjubkan, yang hanya bisa lahir di zona remang-remang, ya. Beberapa jenis cumi-cumi mata juling, karena penampilannya, memiliki banyak sel bercahaya yang menonjol seperti butiran, ditambah dengan pigmentasi kulit merahnya, membuatnya terlihat seperti stroberi dengan bijinya, jadi mereka juga dikenal sebagai cumi-cumi stroberi. Mengenai pentingnya mata di zona senja, selain cumi-cumi mata juling, makhluk kecil di depan kita ini juga punya suara. Yang bulat dan montok seperti bola ini, teman berwarna oranye merah, juga merupakan pengunjung tetap zona senja. Ia memiliki nama yang sangat mengagumkan, Ostracoda raksasa. Ostracoda juga dikenal sebagai udang benih. Adalah dari filum Arthropoda, hewan dalam subkelas dari kelas Crustacea. Saat ini, ada sekitar 70.000 spesies Ostracoda yang telah diidentifikasi. Di antaranya sekitar 13.000 adalah spesies yang masih hidup. Sisanya lebih dari 50.000 adalah spesies fosil. Basis fosil yang sangat besar membuat mereka menjadi sejauh ini arthropoda yang paling umum dalam catatan fosil. Ostracoda raksasa adalah anggota paling terkenal dari kelas Ostracoda, meskipun namanya terdengar sangat besar. Tetapi Ostracoda raksasa terbesar ukurannya hanya 2-3 cm saja. Namun, ukuran itu relatif. Karena dibandingkan dengan Ostracoda biasa, makhluk ini 30 kali lebih besar. Selain tubuhnya yang begitu kekar, tidak seperti banyak tetangga lain yang tinggal di zona senja. Ostracoda raksasa adalah makhluk yang sangat pandai mengandalkan penglihatannya yang luar biasa.
ahli dalam melacak mangsa bercahaya dan menghindari pemangsa. Mata raksasa Ostracoda raksasa yang elegan dan unik, selain besar, keistimewaannya adalah ia tidak menggunakan lensa Kosinyohosco untuk memfokuskan cahaya ke retina, melainkan menggunakan cermin parabola. Ini adalah mata paling kompleks yang diketahui pada Ostracoda. Mata mereka lebih baik daripada mata hewan lain dalam mengumpulkan cahaya. Krustasea kecil ini menghabiskan seluruh hidup mereka melayang di dalam karapas transparan seperti gelembung. Dan hanya melalui celah sempit di gelembung itu, mereka menjulurkan dan menarik antena berbulu mereka untuk merasakan lingkungan luar, berenang dan melakukan aktivitas memangsa. Raksasa mungil, Ostracoda raksasa, adalah salah satu pemburu paling aktif di zona senja laut. Namun, meskipun tergolong krustasea, cangkang Ostracoda raksasa tidak terlalu keras, dan lebih dari 95% tubuhnya terdiri dari air. Hal ini sangat mirip dengan ubur-ubur yang cukup mengejutkan. Makhluk-makhluk di zona senja semuanya mencoba mengembangkan mata mereka. Mereka begitu gigih demi mendapatkan lebih banyak keuntungan kompetitif di lingkungan yang remang-remang ini. Dan perilaku bioluminesensi banyak makhluk hidup juga merupakan salah satu manifestasi peningkatan daya saing. Hewan laut dalam menggunakan bioluminesensi yang merupakan salah satu bentuk kemiluminesensi. Mereka menghasilkan cahaya sendiri melalui reaksi kimia. Cahaya ini membantu mereka melawan predator, menarik mangsa, mencari pasangan, dan menyamarkan diri. Namun, tidak semua hewan di zona senja memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya. Ketika hewan lain bisa memancarkan cahaya, dan diri sendiri tidak bisa, ini secara tidak langsung membuat diri sendiri berada di pihak yang dirugikan dalam persaingan. Jadi, untuk meningkatkan daya saing, banyak hewan mengembangkan keterampilan baru, yaitu kontrailuminasi, menggunakan sisik seperti cermin atau kulit khusus untuk memantulkan cahaya. Ini adalah salah satu metode kontrailuminasi yang umum digunakan oleh ikan di zona senja. Misalnya, ikan layur di laut dalam adalah ahli nomor 1 dalam hal kontrailuminasi. Ikan layur yang dikenal sebagai ikan logam cair di lautan, ciri khas tubuhnya sangat tipis dan memiliki sifat reflektif. Di bawah cahaya 200, mereka dapat memancarkan kilau seperti krom yang dipoles 6. Ikan layur laut dalam tidak memiliki sisik, tetapi kulitnya yang seperti cermin memungkinkannya menyatu dengan air di sekitarnya. Karena ia dapat memantulkan cahaya apapun yang datang dari arah berlawanan. Saat dibuat silau, musuh akan kesulitan mengenali keberadaan mereka. Menariknya, meskipun penampilannya tampak rapuh, ikan layur adalah predator yang kuat. Karena mereka tidak hanya memiliki gigi yang tajam, tetapi juga dapat memanfaatkan reflektivitas tinggi untuk mengelabui lawan sambil melancarkan serangan ganas yang tak terduga. Dalam hal penggunaan kulit untuk kontrailuminasi, ikan kapak juga memainkan peran penting. Ikan-ikan ini tidak besar dan tubuhnya pipih. Ketebalan sampingnya hanya beberapa milimeter. Tetapi di laut dalam, baik dari depan maupun dari bawah, musuh akan sangat sulit menemukannya. Karena kulitnya yang tersusun dari kristal guanin dapat menyebarkan cahaya apapun. Penelitian menemukan pada beberapa hewan cephalopoda juga muncul fenomena keperakan. Namun, mereka tidak menggunakan guanin, melainkan menggunakan sesuatu yang lain bernama reflektin untuk mencapai efek reflektif seperti cermin. Reflektin adalah keluarga protein yang secara alami tidak teratur yang telah berevolusi dari sejumlah hewan cephalopoda. Protein ini tidak hanya membuat banyak cumi-cumi, dapat menghasilkan efek kilau seperti pelangi, yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Selain itu, beberapa hewan cephalopoda juga dapat menggunakannya untuk membiaskan cahaya di lingkungannya, untuk tujuan menyamarkan diri.
Selain refleksi seperti cermin, transparansi, juga dianggap sebagai cara kontra-iluminasi yang efektif di laut dalam yang hampir tidak bisa ditembus sinar matahari. Makhluk transparan lebih sulit ditemukan karena tidak ada cukup cahaya di sana untuk membentuk siluet yang jelas. Predator juga tidak dapat melihat bayangan. Hewan yang biasanya hidup di laut dangkal akan menggunakan warna di sekitarnya untuk menyamarkan diri dengan warna atau pola yang sama, sedangkan satu-satunya acuan di laut dalam adalah latar belakang yang gelap. Di zona senja yang minim cahaya, transparansi membuat hewan dapat menyatu dengan air laut di sekitarnya, dan berada di zona senja, hewan-hewan tidak memerlukan pigmen tambahan untuk menahan kerusakan akibat sinar ultraviolet. Jadi tubuh yang transparan menjadi semakin lazim di sini. Banyak makhluk hidup seolah ingin membuat segalanya menjadi sepenuhnya transparan, sehingga diri mereka sendiri benar-benar tersembunyi sepenuhnya dalam kegelapan. Di zona senja, karena tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, maka sumber daya di area ini terbatas. Tetapi penelitian baru menunjukkan bahwa wilayah ini ternyata merupakan tempat di lautan dengan biomasa ikan paling melimpah. Mengapa demikian? Ternyata semua ini berhubungan dengan sebuah pergerakan laut. Setelah matahari terbenam, saat malam tiba, migrasi terbesar di bumi dimulai secara diam-diam, baik itu berbagai jenis ikan, berbagai moluska, berbagai krustasea, dan lain sebagainya. Makhluk-makhluk yang hidup di zona senja pada siang hari ini dengan jumlah mencapai puluhan miliar ton akan naik ke permukaan, menuju permukaan laut, mencari plankton yang tidak bisa mereka makan di siang hari, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Saat fajar tiba, ketika matahari muncul kembali, mereka akan kembali menyelam ke laut dalam yang keruh dan tinggal di sana sampai malam tiba lagi. Fenomena ini disebut migrasi vertikal diel. Migrasi vertikal diel dan adalah migrasi hewan terbesar di bumi. Penemuannya dimulai pada masa Perang Dunia I tahun 1942. 3 peneliti dari Amerika yang menggunakan teknologi sonar baru untuk melakukan penelitian anti kapal selam N menemukan bahwa suara yang mereka kirimkan ke laut dipantulkan kembali oleh partikel dan benda tak dikenal di kolom air, menyebabkan sonar tidak dapat menembus perairan di bawah kedalaman ini. Dan yang anehnya adalah, saat bulan terbit, lapisan dasar laut ini terdeteksi lebih dalam. Dan ketika awan melewati bulan, lapisan itu menjadi sangat dangkal. Artinya D, mereka mendeteksi dasar laut palsu N18N awalnya. Orang-orang menyebut area misterius yang tidak bisa ditembus sonar ini sebagai lapisan ECR. Namanya diambil dari nama 3 penelitinya, menggunakan inisial nama mereka. Saat itu orang-orang sangat bingung, mengapa sonar tidak bisa menembus perairan ini? Mengapa kedalaman deteksi di area ini bisa naik turun? Kemudian penelitian menemukan bahwa itu disebabkan oleh banyaknya makhluk hidup di daerah tersebut, terutama gelembung renang dari banyak ikan di zona senja, yang memantulkan sinyal sonar. The Deep Scattering Layer US Navy 1970 menyebabkan deteksi sonar. The Deep Scattering Layer US Navy 1970 menunjukkan fenomena umpan balik yang salah. The Deep Scattering Layer US Navy 1970. The Deep Scattering Layer US Navy 1970. The Deep Scattering Low as no. Fatu Tikasuan dan makhluk-makhluk ini selalu pada malam hari naik ke permukaan untuk mencari makan, menyebabkan data sonar sering berfluktuasi secara drastis. Kemudian dunia ilmiah secara resmi menamai area yang tidak bisa ditembus sonar ini atau lapisan hamburan suara. Penemuan biomasa laut yang sangat besar di zona senja menginspirasi lebih banyak lembaga penelitian untuk mempelajarinya. Institut Oceanography Woods Hole bekerja sama dengan Institut Penelitian Akuarium Monterey Bay, Universitas Stanford, dan Universitas Texas untuk mengembangkan robot otonom kecil bernama Mesobot. Robot seberat sekitar 75 kg ini tidak hanya dilengkapi dengan kamera definisi tinggi,
tetapi juga dapat melacak untuk waktu yang lama dan merekam migrasi harian spesies laut di zona senja. Pendorong robot ini dirancang dengan cermat agar tidak mengganggu kehidupan laut mesopelagik yang sedang diamatinya. Karena perubahan tekanan yang besar saat robot muncul ke permukaan, perangkat pengumpul sampel tradisional sulit untuk mengawetkan makhluk yang ditangkap dari zona senja. Oleh karena itu, Mesobot mengembangkan mekanisme pengambilan sampel yang unik yang dapat menjaga makhluk hidup tetap hidup selama proses naik ke permukaan. Migrasi vertikal diurnal makhluk laut di zona senja memiliki dampak besar bagi seluruh planet. Ia memainkan peran penting dalam siklus karbon global. Karena hewan-hewan itu tidak hanya kembali ke permukaan laut, area-area tempat organisme ini bernapas, tetapi juga dalam proses migrasi vertikal ke lapisan permukaan untuk mencari makan, mereka juga memperoleh karbon, dan ketika mereka mati, mereka membawa karbon ini ke laut dalam. Karbon di atmosfer, terutama karbon dioksida yang berlebihan, menyerap sejumlah besar panas, menyebabkan pemanasan global. Setiap tahun, lautan di bumi menyerap sekitar 2,5 miliar ton karbon dioksida, jumlah yang mencapai 1/4 dari total emisi aktivitas manusia. Di lautan, organisme mirip tumbuhan kecil yang disebut fitoplankton melalui fotosintesis, mengubah sebagian karbon anorganik menjadi materi organik. Ini merupakan dasar dari jaring makanan laut. Semua proses yang mengendalikan pergerakan karbon di lautan dengan bantuan organisme laut disebut pompa karbon biologis. Pompa karbon ini memainkan peran penting dalam sistem iklim bumi. Ini membantu memindahkan karbon dari atmosfer ke perairan dalam dan dasar laut, di mana ia dapat disimpan dengan aman selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Karena zona senja laut terletak di antara lautan atas dan laut dalam, saat makhluk laut makan di sini, dimakan mengeluarkan kotoran atau mati, zoea. Ia membentuk salju laut. Zat organik ini perlahan tenggelam ke laut dalam, semakin menjauh dari permukaan. Migrasi vertikal masif hewan zona senja secara tidak langsung membawa lebih banyak karbon dari laut dangkal ke laut dalam. Diperkirakan bahwa makhluk zona senja setiap tahunnya mendaur ulang miliaran ton karbon dioksida dari atmosfer